Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Milky Evrena Parabak dari Prodi Sistem Informasi di UPBJJ UT Samarinda. Hari ini saya mau praktek dengan mata kuliah analisis dan visualisasi data, yaitu kita akan menghitungkan data dari program R tersebut. Jadi dia ada tabel gitu. Jadi untuk pertanyaannya ini adalah di sini kita berikut adalah data kecepatan mobil dan jarak ditempuh mobil hingga berhenti. Di sini ada beberapa tabel dari kecepatan tersebut dan kita harus menggunakan program R untuk menghitung nilai berikut dan jawaban harus melampiri hasil kerja di R. Jadi rata-rata kecepatan mobil, terus menghitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil, sama menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan tabel pada soal nomor 1, yang tabel ini kita harus menggunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Jadi di sini kita harus membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Lalu kita akan menginterpretasikan dari scatter plot yang kita peroleh. Dan kemudian kita membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Lalu menginterpretasi histogram yang diperoleh. Kemudian yang nomor 3 tuh Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10 untuk ujian bahasa Inggris. Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Kita harus hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Jadi di sini kita akan menghitung koefisien keragamannya. Mungkin bisa juga pakai program R juga.
Jadi untuk dari jawaban nomor 1, dari hasil perhitungannya, rata-rata kecepatan mobil itu kurang lebih 15,5. Jadi rata-rata itu 15,5 km per jam. Kemudian rata-rata jaraknya itu kalau tidak salah 42,28 meter. Kemudian standar deviasi jaraknya ditempuh mobil itu 24,776 meter. Jadi kesimpulannya nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa data jarak memiliki penyebaran yang cukup besar terhadap nilai rata-rata tersebut, rata-rata kecepatan mobil dan rata-rata jarak tempuh mobil. Ya, jadi untuk yang bagian B, dari interpretasi scatter plot. Jadi scatter plot ini menunjukkan hubungan antara variabel kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh hingga mobil berhenti. Jadi berdasarkan scatter plot yang diperoleh, terlihat adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak berhenti mobil. Makin tinggi kecepatan mobil, maka semakin besar pula jarak yang dibutuhkan mobil untuk berhenti. Jadi ada titik-titik dari grafik tadi, itu dia bergerak naik dari kiri bawah menuju kanan atas. Dari garis regresi yang ditambahkan dalam scatter plot tadi, itu dia menunjukkan arah kemiringan positif. Ini bisa memperkuat bahwa korelasi positif antara kedua variabel tersebut. Dan terlihat juga di kecepatan rendahnya seperti 4-10 km per jam dan jarak berhenti mobilnya tuh relatif kecil.
Dan sebaliknya di kecepatan tinggi seperti 20-25 km per jam, itu jaraknya berhenti meningkat cukup besar, bahkan mencapai lebih dari 100 meter. Jadi scatter plot ini dia bisa menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan mobil itu berpengaruh terhadap bertambah jarak pengereman atau jarak berhenti pada mobil tersebut. Kemudian yang untuk bagian D-nya, dari interpretasi histogram ini, histogram itu kan digunakan untuk melihat distribusi dari kecepatan tersebut. Nah, dari kecepatan mobilnya itu dia tersebar pada di rentang angka 4 atau angka 5 sampai 25 km per jam. Dan frekuensi data yang paling banyak pada interval kecepatan menengah ini dari tengah sampai tinggi, dari terutama sekitar 13 mungkin sampai 20 km per jam. Jadi distribusi datanya ini terlihat cukup rata, meski ada beberapa nilai kecepatan yang muncul lebih sering dibandingkan nilai lainnya seperti 13, 14, 17, 20, dan 24 km per jam. Jadi histogram ini tidak terdapat pensilaian ekstrem pada data kecepatan karena seluruh data masih berada dalam rentang yang wajar dan tidak ada batang yang terpisah jauh dari kelompok data lainnya. Jadi histogram ini memperlihatkan bahwa sebagian besar mobil memiliki kecepatan pada kategori sedang hingga tinggi dengan distribusi data yang cukup menyebar. Jadi untuk dari jawaban nomor 3 ini kan diketahui ujian matematika nilai Thomas ini kan 80 dan rata-rata kelasnya ini kan 75 dan standar deviasi itu 10. Kemudian ujian bahasa Inggris dari nilai Thomas itu 75 dan rata-rata kelasnya itu 10, kemudian ada standar deviasi 8. Jadi kita akan memasuki rumusnya itu dia memiliki rumus koefisien keragaman. Jadi isi sama dengan 8 per I dikali 100%. 8 dibagi rata-rata dikali 100%. Jadi sisinya ini dia koefisien keragaman dan angka 8-nya itu adalah standar deviasinya. Kemudian bentuk X itu rata-rata. Kemudian di sini kita bisa melakukan perhitungan manual. Jadi di koefisien keragaman matematika itu matematika 10 dibagi 75 dikali 100%, totalnya 13,33%.
Jadi koefisiensi keragaman nilai matematika itu 13,33%. Untuk koefisien keragaman bahasa Inggris, jadi CV-nya tuh dari angka 8, kemudian dibagi 70 dikali 100%, hasilnya 11,43. Jadi koefisien keragaman nilai bahasa Inggris adalah 11,43%. Kemudian dari hasil ini dia akan menunjukkan bahwa variasi nilainya ini pada mata pelajaran matematika lebih besar dibanding bahasa Inggris. Sebaliknya nilai bahasa Inggris lebih sama dibandingkan nilai matematika. Sekian video dari praktikum saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.